Pemirsa, KPK menjerat Gus Yakut dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 3 yang intinya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, kemudian merugikan keuangan atau perekonomian negara. BPK masih menghitung nilai kerugian negara dalam kasus ini. Jelaskan kepada kami, Kang Asep, kenapa ada kerugian negara di sini? Bukankah yang sebetulnya dirugikan adalah jamaah? Ya, saya kira kan di undang-undang itu udah jelas tentang tadi pembagian. Cuma kan masalahnya tadi angka tadi kan. Nah, kalau pembagian angka tadi pasti negara harus gimana gitu kan? Dapat atau tidak dapat. Pasal 2 dan pasal 3 itu ya orang merugikan ya negara itu baik orang atau orang lain ya atau juga korporasi gitu kan. Nah, yang diuntungkan kan mereka. Nah, kita lihat dalam prakteknya ya ternyata ada orang-orang tertentu ya atau perusahaan-perusahaan tertentu yang menikmati tadi pengalihan kuota yang saya tanyakan di awal. Kenapa 50-50, kenapa nggak 7-30? Berarti ada yang diuntungkan kan? Nah, negara rugi. Ya. Nah, sebenarnya saya di awal pengen mengatakan suap gitu kan, tapi kalau suap agak susah kalau suap gitu kan, karena nggak mungkin itu lolos kalau nggak itu gitu kan. Tapi yang jelas pasal 2 dan pasal 3 itu ya ada yang diperkaya ya dengan kejadian itu. Pembagian tadi pengalihan kuota yang saya tanyakan tadi selalu 50-50 tadi. Ada yang memperkaya orang lain gitu kan. Ya. Ada yang diperkaya berarti harus ada penelusuran aliran dananya ya, kemana? harus telusurin kemana gitu kan. Makanya kan kalau kita lihat risalah yang apa di DPR ya, angket itu rinciannya ada, Lin. Percaya nggak enak kan, nggak akan habis nih ini kuota saya ngomong semester ini nggak akan habis gitu kan. Tebel segitu tadi yang bertebel-tebel itu ada rinciannya. Rincian apa maksudnya? Angket itu, waktu angket di DPR itu ya harus diuji lagi nanti di DPR kan, bisa disangka oleh Mbak Melisa sebagai kuasanya gitu kan. Tapi yang jelas kenapa KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3, saya lihat justru rincian yang akan diangket di DPR jelas ada yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang jelas korporasi itu yang paling gampang lah ya. Yaitu yang itu perusahaan-perusahaan biro jasa itu kan pasti pada main-main itu. Kerjasama sama oknum-oknum yang sejauh ini 100 miliar Kang Asep yang dikembalikan dari biro travel. Ya makanya jangan ngapain ini urusan ibadah jadi urusan haram jadah. Kok biro apa tuh ngurusin orang supaya gelar sajadah, gelar ibadah. Ya kenapa ngapain urusan haram ngasih dikembalikan 100. Berarti sejak awal dia mau main-main gitu kan. Udah dapet kan. Negara dirugikan. Pertanyaannya kan. Kang Asep, kalau biro travel mengembalikan uang kepada KPK. Udah volatile, pidana terjadi mengembalikan uang. Makanya saya bilang tidak hanya berhenti tersangka di mantan menteri agama, harus ada orang-orang lain. Nggak mungkin itu sendiri. Sholat tidak hanya berjamaah, ternyata korupsi berjamaah. Berjamaah urusan ibadah. Tadi yang paling gampang, biro jasa itu, ya, biro travel. Kenapa dapat 50? Pasti ada kedip-kedipan toh. Saya berani menyatakan, silakan kalau nggak percaya. Ya, Bapak Yamin ya. Karena siapa dengan siapa dulu. Oh, siapa dapat kita lanjut utama. Siapa dengan siapa. Iya kan? Makanya gol 50 sama 50 kan. Nah, pasti kan orang yang golkan 50 dari biro jasa dan travel itu kan pasti ada kaitannya kan dengan nyuruh-nyuruh tadi ya. Entah siapapun namanya. Ya sekarang sederhana berpikirnya. Ya kalau dia nggak berbuat baik, ngapain dikembalikan duit? Kan ibadah itu duit jemaah. Jangan ditipu. Ya karena takut tapi juga dia. Persoalan takut. Justru karena dia berbuat, kalau bersih kenapa di sini urusan ibadah? Kenapa harus berharam jadah gitu kan? Justru di situ pertanyaannya. Justru di situ. Kalau jual beli kenapa ada di travel? Kenapa kemudian yang namanya haji khusus Kang Asep? Ini haji khusus dengan haji reguler itu beda. Ya, betul. Apalagi nanti ada haji furoda. Ya. Haji khusus itu adalah B2 customer. Ya. Apalagi sekarang kemudian yang namanya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi itu sudah murni dikelola oleh swasta. Ya. Sudah B2B. Ya. Karena dulu dikelola oleh muassasah. Nanti dulu. Urusan di dalam itu kita urusan hatta di reguler sama khusus. Tunggu dulu. Ya. Kalau Kang Asep mencermati urusan ibadah haji kan. Ya. Apa yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi itu akan sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan ibadah haji kita. Ya. Contoh, misalnya setiap tahun sebelum-sebelumnya ada anggaran di Kementerian Kesehatan yang kemudian menganggarkan untuk kesehatan. Ya. Tim kesehatan di sana. Nah, apa yang terjadi tahun 2025 Kang Asep? Arab Saudi melarang misi haji Indonesia itu membuka klinik, tutup. Padahal anggarannya sudah ada. Apa itu penyimpangan? Itu karena apa? Karena wilayah haji itu bukan penyelenggara ibadah haji itu Kang Asep. Itu bukan kayak jambore di Cibubur, tapi di
musnah. Sama dengan tahun 2024 Maka apa? Tunggu dulu ada. Mbak Melisa. Maka apa? Yang harus dipatuhi dan yang mengatur itu adalah konstitusinya Arab Saudi, bukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Balik lagi fokus ke 100 miliar itu, akhirnya dikembalikan ke Biro Travel, jadi Justru ini persoalan ini harus Persoalannya apa? di-challenge oleh misalnya Kembali Mbak ke Melisa. DPR. sebentar, selesaikan dulu. 27 Biar November. itu selesai dulu Nanti Mas dulu, Boyamin, baru Anda selesai. tanggapi. Biar dulu, jawab dulu. Ayo. Justru ini yang perlu DPR yang disebut. justru Saya ini mau yang perlu jelaskan. di-challenge oleh Tanggal Mbak berapa Melisa dan tim lawyer nanti. Karena begini, dia kan B2 customer, ya kan, jualan nih. Kenapa kemudian diminta oleh KPK? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam ketika travel itu diperiksa tapi kemudian dikembalikan, dan dikembalikannya apakah sukarela atau karena ada something, kan gitu ya. Yang berikutnya kita koreksi misalnya. Ini yang kemudian narasi-narasi yang saya kira saya cinta dengan KPK, saya dukung pemberantasan korupsi apalagi di haji, Oke. gitu ya. Sikat, Pak Musoli? Tapi singkatnya adalah perhitungan 1 triliun kerugian itu dari mana? Dari mana? Nah, Oke. satu karena apa? Setoran awal jamaah haji khusus itu kan minimal 4.000 US dollar. Baik. Oke, sampai situ Dan- Pak Musoli. Dua hal ya, biar ditanggapi dengan fokus. Mas Boyamin kalau mau menanggapi yang dua hal ini. 100 miliar dikembalikan ke KPK, kemudian perhitungan 1 triliun Malah itu dari kurang mana? banyak. Kalau 100 miliar kan Tapi sederhana. faktanya yang disampaikan Travel KPK haji 100 itu miliar. setor antara 5.000 sampai 7.000 untuk berangkat tahun itu. Di luar yang 4.000 tadi loh. Ya gitu loh. Ada di luar yang segala macam itu. Tambahan ini pungli saya ngatakan berkali-kali. Itu dikirim ke rekening sebuah rekening belum di sana. Konon katanya sampai 400 miliar. Tapi faktanya pengembalian kan diambil dari travel, Enggak, bukan nanti dari kita lihat rekening-rekening rekening-rekening itu. itu. Itu jangan Kan gitu. menggunakan kata konon itu Itu dongeng. asumsi, Ya itu udah. hayalan. Saya kembalikan. Itu dong. Itu akan lebih banyak yang bisa disita. Karena saya sudah kemarin, misalnya ada oknum istri pejabat di rekeningnya 32 juta bersamaan dengan penyelenggara 32 miliar. Siap. Nanti kita bahas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.